Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. kami, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang sistem persamaan linier atau SPL. Bisa di next, Kak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfian Durista Praditya. Perkenalkan, saya Iqbal Febrian Santoso dengan NPM 3 digit terakhir 136. Perkenalkan, saya Muhammad Saputra Ramadhani dengan tipe NPM terakhir 137. Hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada definisi SPL, terus yang kedua ada jenis-jenis SPL itu apa saja, terus yang ketiga yaitu solusi SPL, terus yang keempat ada metode penyelesaian SPL, yang kelima ada SPL metode ODE, yang keenam SPL metode inverse, dan yang terakhir yaitu SPL metode Cramer. Yang pertama, definisi SPL. Sistem persamaan linear atau SPL adalah himpunan dari satu atau lebih persamaan linear yang memiliki satu atau lebih variabel. SPL digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan linear antar variabel. Untuk bentuk umum SPL bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu AX plus B sama dengan 0, AX plus B sama dengan C, AX plus B plus CZ sama dengan D. Bisa next. Terus yang selanjutnya yaitu ada jenis SPL. Yang pertama SPL SV, yaitu SPL satu variabel yang merupakan persamaan linear yang hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Tujuannya adalah mencari nilai dari variabel tersebut. Bentuk umum dari SPL satu variabel yaitu AX plus B sama dengan 0. A yang merupakan koefisien bilangan real yang tidak 0, B merupakan konstanta, dan X adalah variabel yang kita cari. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping, ada 3X plus 6 sama dengan 0, 3X. Nah, kita mencari nilai X dari min 6 dibagi 3 yang hasilnya yaitu X sama dengan min 2. Bisa di next. Yang kedua ada SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel yang merupakan sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel. Biasanya variabelnya adalah X dan juga Y. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C. AX, X dan Y merupakan variabel, terus A dan B merupakan koefisien, dan C yang merupakan konstanta. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar persamaan 1, yaitu contohnya min X plus Y sama dengan 70. Persamaan kedua yaitu 2X min Y sama dengan 30. Nah, untuk mencari nilai X tersebut, maka kita harus mencari nilai Y terlebih dahulu. Dari persamaan 1, min X plus Y sama dengan 70, kita ubah menjadi persamaan yaitu Y sama dengan 70 plus X. Kemudian disubstitusikan nilai Y ke dalam persamaan 2, yaitu 2X min Y sama dengan 30 menjadi 2X 70 plus X sama dengan 30. 2X min 70 min X sama dengan 30. X bisa didapat dari 70 plus 30 yaitu 100. Setelah itu kemudian substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 plus X yang telah kita ubah tadi. Y sama dengan 70 plus X, yakni Y sama dengan 70 dan nilai X nya tadi 100 ditambah 100, jadi Y sama dengan 170. Bisa di next. Yang ketiga yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, merupakan sistem persamaan yang terdiri dari 3 persamaan linear yang memiliki 3 variabel.
Bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan Y. Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping untuk bentuk umum dari SPL fungsi tersebut. A1X plus B1 Y plus C1 Z sama dengan D-nya otomatis 1 juga. A2X plus B2 Y plus C2 Z sama dengan D-nya 2 juga. A3X plus B3 Y plus C3 Z sama dengan D3. Jadi next. Yang keempat yaitu SPLN variabel, yaitu sistem persamaan matematika yang terdiri dari beberapa persamaan variabel linear yang masing-masing melibatkan n buah variabel. SPLNF, SPLNV bisa diselesaikan dengan banyak metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss, yang kedua ada Gauss-Jordan, yang ketiga ada inverse, dan juga yang keempat ada Cramer. Ini contoh dari sistem persamaan n variabel yang berdefinisi bentuk umum suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari m persamaan dan n variabel. Dengan A, I, J, dan B, I sama dengan I1, 2, 3, M, D, 1, 2, 3, N berupa konstanta, sedangkan X, J merupakan variabel. Besaran A, I, J disebut koefisien, X, J pada persamaan ke-1, dan besaran B, I disebut nilai sisi kanan persamaan ke I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk solusi SPL sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kita dapatkan dari menyelesaikan SPL itu sendiri. Yang pertama yaitu ketika solusi itu tidak ditemukan atau tidak adanya solusi pada sistem persamaan linear tersebut, yang dimana ini terjadi ketika sistem persamaan tidak memiliki titik potong, misalnya seperti dua garis yang sejajar. Contohnya seperti X plus Y sama dengan 2 dan juga X plus Y sama dengan 5. Kedua persamaan tersebut tidak mungkin memiliki satu titik XY yang memenuhi kedua persamaan ini sekaligus. Contoh lainnya yaitu ada 2X min X2 sama dengan 5, 4X1 min 2X2 sama dengan 4. Dengan menggunakan metode eliminasi ya ini. Ketika kedua ruas disamakan, yaitu sama-sama dikali 2 ya, di bagian persamaan pertama itu dikali 2 sehingga jumlah koefisien dari X1 dan X2 sama. Setelah dieliminasi, akhirnya X1 dan X2 sama-sama habis dan menyisakan konstanta. Ya, hasilnya 6, yang dimana pernyataan yang tersebut adalah salah, sehingga SPL ini tidak bisa atau tidak memenuhi syarat untuk menemukan solusi. Bisa di next. Yang kedua yaitu ada satu solusi, di mana sistem persamaan linear dikatakan memiliki satu solusi jika hanya ada satu pasangan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut secara bersamaan. Contoh SPL yang mempunyai tepat satu solusi seperti pada contoh yang ada di PPT. X1 plus 2X2 sama dengan 1, X1 min X2 sama dengan 4. Untuk solusinya, di sini kita menggunakan eliminasi lagi, di mana kita mengeliminasi X1 terlebih dahulu dengan menggunakan negatif ya. Jadi X1 dikurangi X1 maka akan habis, lalu 2X2 dikurangi negatif X2 maka jadinya akan 2X2 plus X2, sehingga hasilnya akan menjadi 3X2, yang dimana 1 dikurangi 4 akan menghasilkan negatif 3. Lalu 3X2 sama dengan negatif 3, kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi 2,
hingga hasil akhirnya yaitu X2 sama dengan negatif 1. Lalu kita kembali ke persamaan yang kedua ya, untuk disubstitusi, yaitu X1 dikurangi X2 sama dengan 4, dimana kita sudah menemukan hasil dari X2, sehingga kedua ruas sama-sama kita tambah dengan X2, sehingga di sebelah kiri negatif X2 ditambah X2 sama dengan 0, habis. Lalu di sebelah kanan 4 ditambah X2, jadi hasilnya X1 sama dengan 4 plus X2. Karena kita sudah mengetahui hasil dari X2 yaitu negatif 1, sehingga X1 yaitu sama dengan 4 dikurangi 1, atau 4 ditambah negatif 1, ya sama aja, sehingga hasil akhirnya adalah X1 sama dengan 3. Jadi pada solusi ini kita memiliki hasil akhir yaitu X1 bernilai 3 dan X2 bernilai negatif 1. Next mas. Oke, yang ketiga yaitu banyak solusi. SPL ini dikatakan memiliki banyak solusi jika terdapat tak hingga banyak pasangan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Artinya, semua persamaan dalam sistem saling bergantung satu sama lain, atau salah satunya bisa dihasilkan dari kombinasi linear yang lain. Ya, ini contohnya. Pada sistem persamaan linear, pada persamaan pertama ada X dikurangi Y sama dengan 0. Pada persamaan kedua ada 2X dikurangi 2Y sama dengan 0. Yang dimana jika digambar dalam diagram Cartesius atau ya, itu akan terlihat seperti garis lurus yang menukik ke atas. Terlihat bahwa pada dua garis tersebut itu adalah garis yang berimpit, benar-benar garisnya itu benar-benar mepet sekali, sehingga setiap bagian dari garis itu merupakan titik potong yang sama, sehingga bisa dibilang tak terhingga. Sehingga akhirnya SPL tersebut mempunyai solusi yang sangat banyak hingga tak hingga gitu. Next. Untuk metode SPL ini yang digunakan untuk SPL NV atau SPL sistem persamaan linear n variabel, yang dimana biasanya kalau untuk SPL TV, SPL TV atau SPL DV kita hanya menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Namun jika mengaplikasikan kedua metode itu di sistem persamaan linear dengan jumlah sistem persamaan yang sangat banyak, maka akan sangat lama untuk menyelesaikannya, sehingga kita bisa memanfaatkan metode yang pertama, yaitu metode OBE atau operasi baris elementer, yang dimana metode ini digunakan memang untuk menyelesaikan SPL dengan cara mengubah bentuk sistem persamaan menjadi bentuk matriks, lalu menyederhanakannya hingga mendapatkan solusi. Metode ini juga memiliki nama lain, yaitu eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Oke, di sini eliminasi Gauss ya, atau OBE yang jenis pertama terlebih dahulu. Eliminasi Gauss adalah metode di mana bentuk matriks yang tadi pada bagian kiri diubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer ya, seperti pada gambar di atas. Terdapat matriks 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 9, 2, 1, 2, 12. Ini jika diubah mungkin bisa dibilang bentuknya jika di dalam SPL, yaitu untuk baris pertama yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Untuk baris kedua X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9. Untuk baris ketiga 2X plus Y sama dengan 2Z sama dengan 12. Ya sebenarnya ini kurang lebihnya sama seperti eliminasi sebelumnya, hanya saja kita memanfaatkan bentuk matriks untuk mempermudah hasil penghitungan. Untuk metode pertama yang dilakukan yaitu kita harus membuat matriks segitiga bawah terlebih dahulu jika dalam kasus ini.
seperti pada contoh, baris kedua dikurangi dengan baris ke-1 untuk tujuan mengeliminasi X pada persamaan kedua, sehingga pada baris kedua terlihat ada perubahan dalam SPL, dalam matriksnya. Lalu step selanjutnya, baris ketiga dikurangi baris pertama yang sudah dikali 2, yang bertujuan sekali lagi untuk mengeliminasi X, sehingga akan timbul dan menghasilkan segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Terlihat pada matriks yang sudah berubah tersebut, pada bagian X di sistem persamaan ketiga sudah menjadi 0. Lalu kita lanjutkan ke step ketiga, yaitu baris ketiga ditambah dengan baris kedua yang sudah dikali 3 untuk mengeliminasi nilai Y pada sistem persamaan ketiga, sehingga terbentuk matriks segitiga bawah yang belum sempurna karena diagonalnya masih ada satu bagian yang belum satu, begitu. Sehingga ini di sistem persamaan ketiga yaitu 0, 0, 3, dan 9, sehingga dengan mudah bisa kita tinggal bagi 3 saja pada sistem persamaan ketiga sehingga menghasilkan segitiga bawah, gitu. Next, Giliran gua. dipersilakan Ya, untuk Mas silakan. Aril untuk melanjutkan. Ini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Ini merupakan lanjutan dari eliminasi Gauss, yang mana kita membuat segitiga lanjutan, segitiga atas Dan juga bawah. atas. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Pada eliminasi Gauss-Jordan, operasi baris elementer dapat augmented, matriks dilanjutkan sampai diperoleh bentuk eselon baris secara reduksi seperti di bawah ini. Jadi contohnya kita terdapat 3 persamaan linier. Yang pertama X plus 2X plus X3 sama dengan 2, 3X1 plus X2 plus 3X3 sama dengan min 1, dan 2X1 plus min 4 plus X3 sama dengan 4. Kita bisa merubahnya dalam bentuk matriks menjadi 1, 2, 1, 3, 3 min 1, min 3, min 1, 2, 3, 1, 4. Lalu kita menggunakan metode Gauss terlebih dahulu dengan cara baris kedua kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Jadi 1, 2, 1. Karena baris kedua sudah dikurangi dari 3 kali baris pertama, jadi baris kedua menjadi 0, min 1, min 7, min 6, min 10. Lalu baris ketiga 2, 3, 1, 4. Lalu kita menolkan lagi baris ketiga dengan cara baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama, sehingga menjadi 1, 2, 1, 3, 0, min 3, min 6, min 10, dan 0, min 1, min 1, min 2. Lalu kita menjadikan baris kedua dengan nilai 1 dengan cara baris kita kalikan min 1/7 sehingga diperoleh 0, 1, 6/7, 10/7. Nah, lalu kita mengenalkan baris pertama dengan cara baris pertama dikali 2 kali baris 3 sehingga diperoleh 1, 0, min 3,
per 7, 1 per 7. Nah, selanjutnya kita mengenalkan lagi baris ketiga dengan cara baris ketiga ditambah baris kedua, sehingga diperoleh 0, 0, min 1 per 2 min 4 per 7. Lalu menjadikan baris ketiga menjadi bilangan positif dengan cara mengkalikan baris ketiga dengan min 7, sehingga menjadi 0, 0, 1, dan 4. Lalu kita menjadikan 0 baris pertama bracket ketiga dengan cara baris pertama ditambah 5 per 7 kali baris ketiga, sehingga menjadi 1, 0, 0, 3. Lalu kita menjadikan 0 lagi baris kedua dari ketiga dengan cara mengalihkan baris kedua dengan cara baris kedua dikurangi 6 per 7 baris ketiga, sehingga menjadi 0, 1, 0, min 2. Nah, karena kita sudah memperoleh menjadikan segitiga bawah dan segitiga atas, sehingga dan menjadikan baris echelon, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung x1, x2, x3 dengan cara manual, sehingga kita langsung dapat memperoleh x1 sama dengan 3, x2 sama dengan min 2, x3 sama dengan 4. Lalu selanjutnya ada metode inverse. Metode inverse adalah cara menyelesaikan SPL dengan menggunakan matriks dan inverse dari matriks koefisien. Kita menyusun SPL dalam bentuk matriks. Bentuk umumnya adalah A dikali X sama dengan B, dengan keterangan A adalah matriks koefisien, lalu X adalah vektor variabel yang ingin dicari, lalu B adalah vektor konstanta. Andaikan X sama dengan B adalah sistem persamaan linear dengan N persamaan linear dan N variabel tidak diketahui. Berikut adalah bentuk umumnya. Lalu andaikan inverse maka SPL, maka sistem persamaan linear non-homogen solusinya tunggal, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Contoh berikut adalah contoh metode inverse. Yang pertama ada sebuah bilangan W. Berikut contoh penyelesaian metode inverse. Ada sebuah matriks A43, 352, 463. Lalu variabel X 2, X3 dan konstantanya 16, 12, 12. Lalu kita mencari matriks dari A sehingga mendapat min 0,75, min 1,5, 1,75, 0,25, 1,5, min 1,25, 0,50, min 1, 0,5. Lalu solusi SPL-nya adalah cara X sama dengan inverse dikali B X1, sehingga mendapatkan X1 sama dengan min 0,75, min 1,5, 1,75 dikali 16, sehingga X1-nya sama dengan min 9. Lalu X2 0,25, 1,5, min 1,5 dikali 12, sehingga X2-nya sama dengan 7. Lalu X3 0,50, min 1,05 dikali 10, sehingga X3-nya sama dengan 2. Lalu yang terakhir adalah metode Kramer. Metode Kramer adalah cara menyelesaikan SPL dengan menggunakan keterangan matriks. Metode ini bekerja dengan menggantikan kolom matriks koefisien dengan kolom konstanta, lalu menghitung determinannya. Metode ini hanya berlaku jika yang pertama,
jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel. Yang kedua, determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga cocok untuk SQL dua variabel atau tidak berimbang. Berikut adalah aturan pertama. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut memiliki penyelesaian tunggal unik, yaitu X1 sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A, X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, lalu Xn adalah determinan AN dibagi determinan A. Dengan AJ menyatakan matriks yang diperoleh dari A dengan menggunakan entry pada kelompok J dengan entry pada matriks konstanta B, yaitu B1, B2, dan B seterusnya. Saya rasa sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan dan penyampaian. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.